2022-19155 akan mempresentasikan materi kami dari kelompok 4, yaitu tentang pengangguran. Secara umum, pengertian dari pengangguran itu adalah orang yang tidak bekerja sama sekali atau sedang dalam mencari kerja atau bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu sebelum pemecatan dan berusaha untuk memperoleh pekerjaan. Tingkat pengangguran adalah perbandingan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Menurut Scanners, Survei Keadaan Angkatan Kerja Nasional, pengangguran didefinisikan antara lain yaitu yang pertama, mereka yang sedang mencari pekerjaan dan saat itu tidak bekerja. Yang kedua, mereka yang mempersiapkan usaha, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka untuk mempersiapkan suatu usaha atau pekerjaan yang baru. Yang ketiga, itu mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin akan mendapatkan pekerjaan. Hal ini disebut dengan penganggur putus asa. Yang keempat, yaitu mereka yang telah memiliki pekerjaan namun belum mulai bekerja. Penggunaan tenaga kerja penuh. Penggunaan tenaga kerja penuh adalah penggunaan sumber daya manusia yang tersedia atau modal sehingga perekonomian dapat berproduksi pada batas produk nasional bruto potensial atau disebut juga dengan potensial gross national product. Ini merupakan tujuan utama kebijakan makroekonomi menurut pandangan klasik atau Adam Smith. Tetapi dalam kenyataannya, penggunaan 100% sumber daya manusia tidak mudah dicapai. Menurut pandangan Keynes, penggunaan tenaga kerja penuh atau full employment adalah keadaan yang jarang terjadi, dan hal itu disebabkan karena kekurangan permintaan agregat yang wujud dalam perekonomian. Suatu negara dipandang sudah mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh jika tingkat pengangguran kurang dari 4%. Suatu negara akan mudah mencapai kestabilan perekonomian jika negara tersebut sudah dapat mencapai penggunaan tenaga kerja penuh. Pengambilan kebijakan ekonomi oleh pemerintah dengan meningkatkan pengeluaran agregat hanya akan mengurangi pengangguran dalam jumlah kecil, tidak sampai pada kondisi penggunaan tenaga kerja penuh. Untuk itu, pemerintah harus selalu mencari kebijakan ekonomi yang relevan untuk kondisi yang terjadi. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, tenaga kerja dan pengangguran. Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan antara jumlah penganggur dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam bentuk persen. Ketidakadaan pendapatan mengakibatkan penganggur harus mengurangi jumlah konsumsinya demi kesejahteraan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Pengangguran dapat berdampak pada kehidupan perekonomian dan kehidupan sosial bermasyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang menurun dan bahkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang menurun adalah salah satu dampak dari pengangguran. Berikut ini beberapa dampak pengangguran terhadap perekonomian dan kehidupan sosial. Yang pertama yaitu menurunkan aktivitas perekonomian. Pengangguran menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Daya beli masyarakat yang menurun menyebabkan turunnya permintaan terhadap jasa dan barang. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. PDB yang menurun menyebabkan turunnya pertumbuhan ekonomi sekaligus turunnya pendapatan per kapita. Jika pendapatan per kapita turun, maka tingkat kesejahteraan masyarakat juga ikut turun. Yang ketiga, biaya sosial meningkat. Pengangguran juga mengakibatkan meningkatkan biaya sosial karena pengangguran mengharuskan masyarakat memikul biaya-biaya seperti biaya depresi atau stres, biaya keamanan, biaya pengobatan akibat meningkatnya tingkat kriminalitas. Yang keempat, menurunkan tingkat keterampilan. Dengan menganggur, tingkat keterampilan seseorang akan menurun. Semakin lama menganggur, semakin menurun pula tingkat keterampilan seseorang. Yang kelima, penerimaan negara menurun. Orang yang menganggur itu tidak memiliki pendapatan atau penghasilan. Itu artinya semakin banyak orang yang menganggur, maka akan semakin turun pula permintaan penerimaan negara yang diperoleh dari pajak penghasilan. Yang keenam yaitu bertambahnya tindak kriminal. Seseorang pasti dituntut untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam hidupnya, terutama makan agar tetap bisa hidup bertahan. Seseorang yang tidak memiliki pekerjaan, yaitu pengangguran, bisa saja melakukan tindak kriminal seperti mencuri, mencopet, menjamret, atau bahkan sampai membunuh. Yang ketujuh yaitu meningkatkan pengamen dan pengamis. Tak berbekal pendidikan dan keterampilan, seseorang pengangguran setia tidak jarang memiliki untuk mengalahkan belas kasihan orang lain dengan cara mengamis. Yaitu selanjutnya perubahan permintaan pengangguran.
Ketenagakerjaan merupakan suatu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Pasar tenaga kerja dibentuk oleh dua kekuatan utama, yaitu permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja dilakukan oleh pihak perusahaan atau produsen, sedangkan penawaran tenaga kerja dilakukan oleh pihak tenaga kerja. Di dalam pasar tenaga kerja, ketidakseimbangan permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja menyebabkan masalah ketenagakerjaan yang berkepanjangan. Ketidakseimbangan tersebut terjadi apabila penawaran tenaga kerja lebih besar dibandingkan dengan permintaan tenaga kerja yang ada di dalam pasar tenaga kerja. Sedikitnya, jumlah permintaan tenaga kerja akan mengakibatkan kelebihan pasokan tenaga kerja yang menawarkan diri untuk bekerja, yang akibatnya adalah terjadinya pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar tenaga kerja. Sedangkan persentase tingkat pengangguran terbuka akan meningkat ketika jumlah angkatan kerja yang berkurang banyak, meskipun jumlah pengangguran menurun. Peningkatan jumlah angkatan kerja tersebut tidak dibarengi oleh perluasan lapangan kerja atau kapasitas produksi. Akibatnya, jumlah pengangguran pun meningkat seiring dengan peningkatan jumlah angkatan kerja. Jumlah pengangguran merupakan masalah yang sangat serius dan sangat berpengaruh kondisi di dalam suatu negara, karena jumlah pengangguran merupakan indikator majunya perekonomian suatu negara yang dapat menunjukkan tingkat distribusi pendapatan yang merata atau tidak di dalam suatu negara tersebut. Selanjutnya, berdasarkan data BPS menunjukkan jumlah penduduk di Indonesia mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Ini merupakan hal penting karena ini menjadi isu yang terpenting karena banyak indikator-indikatornya seperti pertumbuhan ekonomi, meningkatnya inflasi, dan besaran upah di suatu wilayah tersebut. Apabila suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi, diharapkan pengangguran juga akan menurun karena inflasi adalah persentase kenaikan harga di suatu periode tertentu. Akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi, yaitu permasalahan utama yang mendasar dalam ketenagakerjaan di Indonesia ini adalah masalah upah yang rendah dan secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada tingkat pengangguran yang tinggi. Hal tersebut dikarenakan pertambahan tenaga kerja baru lebih jauh besar dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja yang disediakan setiap tahunnya. Menurut Menkyu pada tahun 2000 mengatakan bahwa upah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran. Selain itu, upah juga merupakan kompensasi yang diterima oleh suatu unit tenaga kerja yang berupa jumlah uang yang dibayarkan kepadanya. Kemudian upah adalah harga tenaga kerja. Di samping itu, peningkatan upah juga dapat menyebabkan bertambahnya pengangguran karena perusahaan mengambil kebijakan efisiensi pekerjaan. Kemudian upah yang ditetapkan pemerintah menunjukkan peningkatan tiap tahunnya. Hal ini dikarenakan peningkatan pengangguran pula. Indikasi tersebut menunjukkan kecenderungan hubungan searah antara tingkat upah dan tingkat pengangguran. Sini saya akan menjelaskan mengenai tentang penggunaan tenaga kerja dalam perekonomian. Pentingnya peran para pekerja. Banyak sekali meremehkan peran pekerja dalam kehidupan ini karena penghasilannya sangat sedikit. Entah ini memang sifat alamiah, di mana manusia ingin dipuji atas kerja kerasnya, akan tetapi ini sudah kelewatan batas menurut saya. Mereka terlalu banyak membahas tentang beberapa besar gaji atau dalam kata lain penghasilan dalam sebulan. Mereka hidup dalam lingkungan yang mengedepankan ego mereka sebagai manusia yang ingin dipuji. Mereka memamerkan barang atau perhiasan mereka yang mewah. Bahkan tanpa memerhatikan nikmatnya sebuah obrolan dan permainan yang sangat ingin dilakukan bersama-sama. Hasilnya muncul istilah pembisnis versus karyawan dan masih banyak yang lainnya. Pekerja mempunyai peran yang sangat penting. Berikut
Berikut peran-peran para pekerja. Yang pertama, elemen penting perusahaan. Mungkin Anda akan tersinggung dengan istilah mesin, namun istilah tersebut adalah penumpangan yang pas dan bukan ditunjuk untuk menyindir. Para tenaga kerja adalah sebuah mesin perusahaan. Tanpa mereka, perusahaan hanyalah bongkahan besi yang kokoh, bongkahan besi yang tidak bisa jalan. Tenaga kerja dengan skill mempunyai bagaimana mesin yang bagus. Mereka adalah suatu kesatuan yang dapat memperbaiki diri mereka sendiri. Maksudnya adalah jika satu komponen keluar jalur, maka komponen lain akan memperbaikinya. Itu disebut dengan peran manajer. Yang selanjutnya, unsur dan pelaku penting perekonomian. Pekerjaan adalah salah satu pelaku ekonomi, pembisnis ataupun pekerja termasuk ke dalam kategori rumah tangga konsumen saat mereka pulang ke rumah. Mereka makan, minum, memakai fasilitas rumah, bermain di lapangan, dan lain-lain. Rumah tangga tentu memiliki peran yang banyak dalam perekonomian. Bahkan masalah seperti inflasi, pengangguran, dan kemiskinan itu komponen utama adalah penghasilan rumah tangga. Yaitu 3 penggerak perekonomian. Pekerja membeli beragam barang dan jasa. Uang yang mereka keluarkan untuk konsumsi adalah sebuah penggerak perekonomian. Mereka membuat perekonomian berputar. Bayangkan seorang karyawan bernama Benny pulang ke rumahnya. Di jalan ia membeli ayam goreng karena sangat lapar. Benny memang selalu membeli ayam goreng karena ia menyukainya. Uang hasil penjualan ayam goreng, termasuk uang si Benny, digunakan untuk menggaji pegawai toko ayam goreng tersebut. Dengan profit yang didapatkan toko, mereka ingin menaikkan persediaannya. Jadi mereka ingin menambah ayam mentah untuk persediaan dagang. Peternak ayam pun mengalami penambahan keuntungan dari sisi itu. Selain itu, si pegawai yang senang karena gajian membeli beras untuk makan sebulan. Alhasil toko beras pun untung. Ia dapat membeli beras lebih banyak lagi. Petani yang menjadi supplier toko tersebut juga akan untung, bukan? Bayangkan beberapa banyak output agregat atau PDB yang dihasilkan karena ekonomi terus bergerak. Semakin banyak PDB, lama-kelamaan dengan proses sedemikian rupa, nilai mata uang negara naik. Negara itu bisa menjadi negara maju. Dalam kata lain, tidak hanya digunakan untuk perekonomian, akan tetapi semua bidang akan mengalami peningkatan. Yang keempat, penyelamat lingkungan. Jika semua orang adalah pebisnis, kemungkinan besar akan menjadi terjadinya kelangkaan. Mengapa demikian? Bayangkan banyak orang yang akan membuat meja, lemari, kursi, dan sebagainya. Berapa banyak pohon yang harus ditebang? Berapa banyak ikan yang harus diburu untuk penjualan? Berapa banyak ayam harus yang dikembangbiakkan untuk penjualan? Banyaknya ayam harus dikembangbiakkan dengan disassembly. Dalam kondisi pandemi ini, memang alangkah baiknya jika kita membuat bisnis sendiri atau melakukan investasi di reksadana atau pasar saham. Dengan banyaknya PHK dan pemecatan saat kondisi saat ini sangat sulit. Membungkus bisnis adalah hal yang tepat, namun bukan berarti orang-orang memaksa semua orang harus jadi pebisnis dengan iming-iming motivasi yang merendahkan orang lain. Siapa yang bekerja di perusahaan Anda jika semuanya jadi pebisnis yang sibuk mengatur bisnisnya sendiri? Pekerjaan atau ketenaga kerjaan merupakan isu penting dalam sebuah aktivitas bisnis dan perekonomian Indonesia. Berdasarkan data strategis dari Badan Pusat Statistik terhadap masalah ketenaga kerjaan, untuk seseorang sebagai bekerja tanpa melihat lapangan usaha, jabatan maupun status pekerjaannya. Angkatan kerja, penduduk yang bekerja, dan angka pengangguran tenaga kerja merupakan modal bagi geraknya roda pembangunan. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Isu penting yang perlu menjadi perhatian adalah isu pengangguran. Konsep pengangguran yang digunakan adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja pada waktu yang bersamaan mereka tidak bekerja. Pengangguran dengan konsep definisi tersebut biasanya disebut sebagai pengangguran terbuka, open employment.
Pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik tetap harus didukung dengan kesediaan tenaga kerja, baik itu pekerjaan ahli maupun pekerjaan kasar. Dengan demikian penting sekali untuk kita mengingatkan jumlah lapangan pekerjaan agar menampung jumlah tenaga kerja yang semakin bertambah dari tahun ke tahun, sehingga daya produksi barang dan jasa meningkatkan secara signifikan, yang mana bisa dikatakan bisnis berkembang dan maju. Penting sekali Departemen Tenaga Kerja juga perlu membuat wadah training bagi para masyarakat yang hendak bekerja agar sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan sebuah perusahaan, sehingga bisa menyerap tenaga kerja yang baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.